Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Wijaya, NIM 2114109 kelas SI 2SP. Saya akan menjelaskan tentang perancangan antarmuka, mendefinisikan pengguna dan kebutuhan usability. Tujuannya itu mengetahui penggunaan perangkat lunak terkait dengan pengaruhnya terhadap perancangan antarmuka, mengetahui pendekatan-pendekatan dalam proses perancangan antarmuka, mengetahui tahapan-tahapan dalam perancangan antarmuka, khususnya mendefinisikan pengguna dan kebutuhan usability. Overview, pengguna khususnya pemula biasanya tertarik dengan mencoba menggunakan aplikasi jika antarmuka yang menarik. Perancangan antarmuka harus memiliki karakteristik, mempunyai jiwa seni yang memadai, mengerti selera pengguna secara umum, memperhatikan apakah antarmuka yang dirancang dapat mewujudkan atau diimplementasikan oleh pemrograman dengan piranti yang ada. Kategori S atau W aplikasi, General Purpose S atau W. Aplikasi yang sudah umum digunakan oleh banyak pengguna public software. Karakteristik, pengguna umum memiliki karakteristik yang beragam. Pengguna umum dipaksa menggunakan antarmuka yang sama. Fasilitas customization antarmuka dapat memberi nilai plus. Dibutuhkan penelitian lanjut tentang pola dan karakteristik pengguna secara umum. Contoh, web processing, speed, internet browser, dan lain. Kategori S atau W aplikasi, Special Purpose S atau W, aplikasi yang digunakan untuk keperluan khusus kepada penggunanya. Edited software, karakteristik pengguna khusus memiliki karakteristik yang dapat diperkirakan. Ragam dialog yang digunakan dapat diperkirakan. Contoh, aplikasi sistem KRS, reservasi hotel, pemesanan tiket online, dan lain-lain. Pendekatan dalam perancangan antarmuka, user-centered design, pengguna duduk bersama perancangan untuk membuat rancangan antarmuka. Pengguna menyampaikan keinginannya dan perancangan menggambar keinginan pengguna sambil mengerjakan untung ruginya. Perancang meminta pendapat pengguna tentang perancangan yang dibuatnya. Proses ini dilakukan secara interaktif. User design, pengguna merancang sendiri wajah antarmuka yang diinginkannya. Mempercepat implementasi antarmuka, memperketat pemrograman karena belum tentu semua keinginan pengguna dapat diimplementasikan dengan piranti bantu yang ada. Berikut adalah proses perancangan antarmuka. Define user and usability requirement, menentukan siapa pengguna dan kebutuhan pengguna sistem. Model user tasks, membuat abstraksi tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh pengguna. Model user object, mendesain objek-objek yang akan digunakan oleh pengguna. Define style guide, menggunakan corak antarmuka agar konsisten bagi pengguna. Desain GUI, membuat perancangan antarmuka. Prototype GUI, membuat prototipe antarmuka. Evaluated GUI, evaluasi pencapaian kebutuhan kualitas. Define user and usability requirement, tujuan identifikasi pengguna sistem, memahami karakteristik pengguna, menggunakan kebutuhan usability sistem. Bagian-bagiannya yaitu sistem scope, batasan-batasan atau cakupan sistem yang akan dibuat. Sistem requirement, kebutuhan-kebutuhan fungsional atau non-fungsional yang bersifat kritis bagi sistem. User role, peran-peran pengguna dalam sistem. User class, kelompok-kelompok pengguna yang beranggota pengguna-pengguna yang memiliki kemiripan pola dan karakteristik. Beberapa pertimbangan tipe pengguna langsung, tidak langsung, remote support. Tingkat keharusan pengguna, mandatory dan diskretionary. Tingkat pendidikan pengguna, tingkat keahlian pengguna, pemula, biasa, dan ahli. Tingkat penggunaan sistem jarang, sering, dan setiap hari. Aspek usability mana yang perlu dipenuhi? Kemudahan untuk dipelajari, penglihatan, aktivitas bekerja, keluasan pengguna, atau kepuasan penggunaan. Bagaimana cara mengukur dan menggunakan alat apa? Hanya akan diukur waktu pengerjaan, kemungkinan error dalam menyelesaikan tugas, atau skor kuesioner, tantangan, aspek kepuasan, dan lain-lain. Level kinerja yang diharapkan, level kinerja terburuk yang masih dapat ditolerir, level kinerja terbaik yang dapat dicapai. Langkah-langkahnya itu diidentifikasikan batasan atau kebutuhan sistem, identifikasi kelompok pengguna sistem dan peran-perannya, kelompokkan pengguna-pengguna ke dalam kelasnya, identifikasikan kebutuhan usability yang bersifat kritis, tentukan kriteria dan cara mengukur kinerja, ditentukan level kinerja.
Case Study SI Perpustakaan Telkom. Case Study SI Perpustakaan IT Telkom. Sistem Scope dan Requirement mengenai pencarian informasi perpustakaan IT Telkom. Judul pustaka, jenis pustaka, pengarang penerbit, tahun terbit, status keberadaan, ada atau sedang dipinjam, dan jumlah eksemplar yang termasuk pustaka adalah buku teks, textbook, jurnal ilmiah, majalah ilmiah populer, laporan penelitian, dan skripsi. Yang ini sirkulasi pustaka, peminjaman dan pengembalian pustaka IT Telkom. Yang ini manipulasi data pustaka, penambahan, pengurangan, dan penyuntingan data pustaka IT Telkom. Roles yang berhak untuk mencari informasi pustaka adalah semua pengunjung perpustakaan, baik mahasiswa, dosen, karyawan IT Telkom, dan pihak yang mendapat rekomendasi dari pihak berwenang maupun misalnya mahasiswa luar IT Telkom. Yang berhak meminjam pustaka adalah semua anggota pustaka yang berhak meminjam pustaka adalah semua anggota perpustakaan IT Telkom memiliki kartu anggota perpustakaan IT Telkom. Yang berhak untuk memproses sirkulasi adalah petugas perpustakaan bagian sirkulasi. Yang berhak memanipulasi data perpustakaan adalah petugas perpustakaan yang diberi wewenang khusus. Kelompok user: mahasiswa IT Telkom, dosen IT Telkom, karyawan IT Telkom, pihak luar diizinkan, pejabat berwenang, bagian sirkulasi, petugas yang berhak manipulasi data atau administrator. User class: mencari informasi pustaka, mahasiswa, dosen, dan karyawan Telkom, serta pihak luar yang diizinkan. Tipe user: langsung, tingkat pendidikan pengguna, minimal SMA atau sederajat, tingkat pengguna sistem, sering menggunakan komputer, tingkat keahlian pengguna, pemula, bisa menggunakan Microsoft Office. Bagian sirkulasi, administrator. Usability requirement: learnability, dapat dipelajari dengan mudah hingga mencari informasi tidak perlu dilatih terlebih dahulu penggunaannya. Bagi sirkulasi, dapat menggunakannya dengan baik dengan latihan minimal 2 kali pertemuan. Cara mengukur dengan observasi langsung bagi pencari informasi dan uji coba bagi petugas sirkulasi. Flexibility, sistem informasi dapat memberikan keleluasan bagi pengguna yang akan mencari informasi katalog buku dengan cara memberikan tambahan fitur advanced search. Cara mengukur yaitu dengan melakukan observasi secara langsung terhadap fitur aplikasi. Effectiveness, kecepatan waktu pencarian buku harus tidak lebih dari 1 menit. Cara mengukur yaitu dengan menguji fitur secara langsung menggunakan backspeed sync. Antidote, pengguna merasa nyaman menggunakan sistem informasi perpustakaan tersebut. Cara mengukur dengan membangun kuesioner untuk mengungkap aspek kepuasan pengguna. Sketsanya yaitu sebagai berikut. Implementasinya sebagai berikut. Summary: perancangan antarmuka harus memperhatikan kategori sistem yang akan dibangun, model pendekatan yang dipakai dalam perancangan, dan tahap-tahap proses perancangan antarmuka itu sendiri.